Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya, anak soleha semuanya di rumah? Baik-baik aja? Alhamdulillah. Semoga semuanya baik-baik ya. Kaifahalukunna? Alhamdulillah bikhair. Taib. Sabahal khair, hari ini Ustazah akan kasih materi terkait tauhid nih. Tapi ngomong-ngomong di rumah jangan bosan ya. Kita harus bersabar, kita banyak berdoa, banyak tawakal sama Allah. Terus kita banyak belajar juga. Jangan sampai dibawa pusing ya, dibawa seru aja deh pokoknya. Sebelum itu, materi kita sampai mana sih? Terakhir kan kita sampai bab 18 ya. Sekarang kita ke bab 19. Coba sambil dibuka ya bukunya. Baik. Sekarang kita akan menjelaskan tentang asy-syafa'ah. Apa itu syafa'ah? Mungkin udah baca sekilas ya, atau udah pernah dengar tentang syafaat. Syafaat itu adalah usaha perantaraan yang akan memberikan manfaat kepada orang lain dan mengelakkan mudarat dari orang lain. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa? Kepada Allah tentunya ya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah tahu syafaat sekarang? Alhamdulillah. Selanjutnya, syafaat ini apa sih fungsi syafaat? Nah, fungsi syafaat itu adalah untuk memberikan keringanan atau membantu umat manusia. Misalnya ketika di padang mahsyar, dan ini merupakan syafaat kubro Nabi Muhammad ya, yaitu maqamam, disebut dengan maqamam mahmudah, yaitu ketika nanti di padang mahsyar. Kan kemarin kita sempat belajar tentang hari kiamat ya. Padang mahsyar itu suasananya gimana sih kemarin? Yang saya jelasin kan ya, panas, nggak pakai baju ya kan, matahari deket banget, terus orang pada ketakutan ya kan. Pada saat itu ada syafaat Nabi, pada syafaat Rasulullah SAW kepada umat Islam atau umatnya yang berhak mendapatkan syafaat. Ada juga syafaat lainnya untuk apa? Misalnya seperti untuk orang muslim ya, untuk meninggikan derajat orang muslim di surga nanti, atau membebaskan atau meringankan ya siksaan orang-orang muslim yang berbuat dosa. Itu bisa dari syafaat dari Rasulullah. Nah itu dia. Atau yang lainnya bisa dibaca deh, nanti ada macam-macamnya juga. Nah, tapi ada loh syafaat yang nggak diterima gitu. Syafaat apa yang nggak diterima? Itu syafaat yang diberikan kepada orang kafir tuh nggak diterima, nggak bisa, nggak ada. Dan Allah tidak menerima syafaat orang-orang kafir. Coba deh dilihat ya. Tidak diterima. Pasti udah hafal dong ayatnya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin. Tuh. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seorang tidak dapat membela orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Ya. Dan juga tidak diterimanya syafaat. Wala yu'khadhu minha adlu wala hum yunsarun. Dan tidaklah mereka ditolong pada saat itu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu tidak diterima syafaatnya dan tidak ada syafaat buat mereka. Jadi alhamdulillah kita sebagai orang mukmin, orang Islam, kita mohon kepada Allah ya untuk diberikan syafaat nanti. Nah, gimana caranya? Tunggu dulu ya, belum selesai nih materinya. Macam-macam syafaat. Apa itu macam-macam syafaat? Syafaat ada syafaat kubro. Apa itu syafaat kubro tadi? Sudah sedikit menjelaskan di awal tadi ya, bahwa dia adalah syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana rasul-rasul yang lainnya, rasul-rasul ulul azmi yang lainnya tidak punya atau tidak memiliki itu, tidak mengklaim untuk memiliki itu. Tapi yang memiliki itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kata sabda Rasul SAW, akulah yang dikhususkan untuknya, yaitu untuk apa? Untuk syafaat itu. Oke, yang kedua yaitu syafaat beliau untuk ahli surga agar memasuki surga. Tuh, jadi kita bisa minta syafaat nih sama Allah, atau kita
semoga kita dapat syafaat Rasul gitu ya, atas izin Allah gitu. Yang ketiga, syafaat beliau untuk kaum yang bermaksiat di antara umatnya yang yang terancam masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Begitu pula dengan ahli tauhid nih, ahli tauhid yang terancam gitu ya, terancam masuk neraka karena dosa-dosa mereka, lalu Rasulullah memberikan syafaat atas izin Allah, maka jadilah itu pertolongan buat dia. Lalu ada syafaat untuk ahli surga, semoga kita menjadi ahli surga ya, amin. Nah, syafaat ini, loh kok dapat syafaat lagi, kan udah ahli surga. Nah, ternyata syafaat ini bisa untuk meninggikan derajatnya. Jadi di surga itu kan ada derajat-derajatnya nih, ada derajat-derajatnya. Jadi kita bisa atau kita memohon kepada Allah supaya diberikan syafaat. Rasulullah memberikan syafaat kepada kita gitu ya, dengan ditinggikan derajatnya, amin. Lalu syafaat apa lagi? Syafaat beliau ya untuk keluarga beliau yang kafir. Ini khusus untuk paman beliau. Siapa paman beliau yang sangat mendukung beliau? Siapa ya? Siapa? Yaitu Abu Thalib ya pamannya ya. Lalu jenis-jenis syafaat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, syafaat yang ditiadakan. Ditiadakan untuk siapa? Untuk orang-orang kafir tentunya ya. Lalu syafaat misalnya di sini di surat Yunus ayat 18, orang-orang kafir itu bersikeras gitu, dia meyakini bahwa nanti berhala-berhala mereka itu bisa memberikan syafaat kepada mereka. Haula'i syufa'auna indallah, mereka ini nanti jadi syafaat-syafaat kita nanti di akhirat di hadapan Allah. Tapi Allah bilang enggak, mereka tidak mengerti bahwa berhala-berhala itu tidak akan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, tidak bisa ya. Lalu syafaat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran itu tadi ya, yang dikhususkan untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak syirik akbar maupun asghar ya. Dan ini juga atas izin Allah. Lalu milik siapa syafaat itu? Syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar, Qulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, hanya Allah lah syafaat itu semuanya. Hanya hak Allah, hanya Allah yang akan memberikan ini syafaat ini buat si fulan, hanya hak Allah, itu hak Allah semata ya. Lalu terus bagaimana caranya supaya kita bisa dapat syafaat Allah? Amin. Ya, syafaat ini ya, syafaat atas izin Allah. Ini gimana caranya? Yaitu dengan orang yang diberikan syafaat itu tadi ada 2 syarat. Yang pertama, izin Allah. Jadi syafaat itu kan tadi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, iya, kepada Allah. Jadi perantaranya adalah Nabi Muhammad, pakai beliau gitu ya. Nah, lalu bagaimana syaratnya? Syarat yang pertama itulah izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, ya nggak bisa gitu kan. Jadi memang kita harus bertakwa kepada Allah dan kepada Allah gitu ya. Kita mentaati Allah dan Rasulnya gitu ya. Kalau kita mau dapat syafaat Rasul, kita mengikuti Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh beliau ya kan. Lalu kita begitu pula kita harus sangat mentaati Allah supaya kita dapat izin, dapat syafaat itu. Yang kedua, nih syaratnya yang kedua adalah dapat ridho Allah. Nah, ada ridho Allah, ada izin Allah. Ini ayatnya, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidaklah mereka dapat memberi syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu semoga kita menjadi orang-orang yang diizinkan oleh Allah dan juga diridhoi oleh Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah, kami meminta ridho-Mu ya Allah. Oke, mungkin itu penjelasan dari Ustazah. Singkat, semoga paham ya di rumah. Dan jangan malas-malasan belajar di rumah, semangat terus dan tetap jaga kesehatan. Ya, stay at home,
Jangan kemana-mana, di rumah aja, hashtag di rumah aja. Dan jaga kesehatannya, makan yang cukup, yang bergizi, olahraga, ya kan? Perbanyak zikir, banyak tilawah, murojaah, ziyadah, semuanya deh, insya Allah akan menjaga kita dari semuanya ya. Ini ujian dari Allah. Kita bersabar, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalau memang terpaksa pakai masker ya, supaya dilindungi dari virus-virus ya. Ini maskernya dikasih sama Diki. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.